Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku. Subtema 2, wujud benda, pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran 5, 1. Dengan membaca petunjuk percobaan, siswa dapat melakukan percobaan secara runtun. 2. Dengan menuliskan teks informatif tentang sifat benda gas, siswa dapat menyusun informasi secara lisan atau tulis atau visual dengan kalimat efektif. 3. Dengan membuat teka-teki silang, siswa dapat menjelaskan makna atau istilah yang berkaitan dengan perubahan wujud. 4. Dengan kegiatan pengamatan terhadap timbangan, siswa dapat menentukan satuan berat baku dengan tepat. 5. Dengan mengamati aneka jenis timbangan, siswa dapat menyesuaikan jenis timbangan dengan benda yang diukur dengan tepat. 6. Dengan berlatih soal, siswa dapat membaca timbangan dengan tepat. 7. Dengan mengerjakan soal latihan, siswa dapat memahami arti penting gotong royong. Tujuan pembelajaran 6. 1. Dengan melengkapi peta konsep, siswa dapat menjelaskan makna istilah kata tentang perubahan wujud dengan tepat. 2. Dengan mengelompokkan benda, siswa dapat mengidentifikasi wujud benda dengan tepat. 3. Dengan kegiatan menulis, siswa dapat menyusun informasi tentang wujud benda dengan kalimat efektif. 4. Dengan memasangkan satuan berat, siswa dapat menyebutkan satuan berat baku yang biasa digunakan dengan tepat. 5. Dengan kegiatan menimbang, siswa dapat menimbang berat dengan satuan baku. 6. Dengan menuliskan pendapat tentang hidup sederhana, siswa dapat memaparkan arti penting hidup sederhana dengan tepat. 7. Dengan membuat refleksi diri tentang hidup sederhana, siswa dapat menceritakan pengalaman hidup sederhana. Sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa kita selalu melakukan 5M ya. 1. Mencuci tangan. 2. Menjaga jarak. 3. Memakai masker. 4. Menjauhi kerumunan. Dan 5. Mengurangi mobilitas. Perhatikan bacaan berikut. Mengenal benda gas lebih dekat. Ingatkah kamu wujud benda selain padat dan cair? Benda juga dapat berwujud gas. Benda gas ada di mana-mana. Contohnya udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara. Udara termasuk benda gas. Dapatkah kamu melihat bentuk udara? Bentuk udara tidak dapat dilihat. Udara hanya bisa dirasakan. Namun, ada benda gas yang dapat dilihat. Contohnya adalah awan dan asap. Percobaan 1. Untuk mengetahui hal ini, lakukan percobaan berikut. Alat dan bahan. 1. Kantong plastik bening. 2. Balon. Langkah-langkah percobaan. 1. Tiuplah balon sampai mengembang. Ikatlah mulut balon dengan karet. 2. Tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Ikatlah mulut plastik dengan karet. 3. Amatilah bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik tersebut? Lengkapi tabel berikut. Berilah tanda centang jika sesuai dengan sifat udara yang kamu amati. Dari hasil percobaanmu, simpulkan sifat benda gas. Benda gas mempunyai sifat. Tulislah di buku tulismu. Percobaan kedua. Lakukan bersama orang tuamu ya. Alat dan bahan. 1.
benang secukupnya. 2. Balon 2 buah. 3. Sebatang lidi atau kayu tipis. Langkah-langkah percobaan. 1. Tiupkan udara ke dalam 2 buah balon. 2. Tiupkan sampai kedua balon sama besar. 3. Ikat setiap balon dengan benang. Sisakan benang dengan panjang secukupnya. 4. Pada setiap ujung lidi atau kayu, gantungkan 1 buah balon yang telah terisi udara. Usahakan posisi lidi atau kayu tetap mendatar. 5. Perlahan-lahan tusuklah sebuah balon yang berisi udara. Perhatikan udara yang keluar dari tempat yang ditusuk. 6. Letakkan tanganmu di dekat tempat keluarnya udara. Apakah yang terjadi setelah 1 balon ditusuk? Tuliskan jawabanmu. Yang terjadi apabila 1 balon ditusuk, maka balon akan mengempes karena udara yang ada di dalam balon keluar melalui lubang. Percobaan tersebut membuktikan bahwa udara memiliki sifat, memiliki massa, memiliki volume yang mudah berubah, tidak dapat digenggam, dan sebagian besar gas tidak terlihat. Kamu telah melakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda gas. Apa yang kamu ketahui tentang benda gas? Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Perhatikan penulisan huruf besar dan tanda baca. Ayo mencoba. Kamu telah mempelajari wujud dan sifat benda padat, cair, dan gas. Buatlah teka-teki silang yang berkaitan dengan tema tersebut. Lakukan secara berpasangan. Buatlah 5 pertanyaan mendatar. Buat juga 5 pertanyaan menurun. Nah, perhatikan gambar berikut. Timbangan beras. Timbangan beras digunakan untuk menimbang benda-benda yang memiliki berat lebih dari 1 kuintal. Misalnya beras 1 karung. Timbangan badan. Timbangan badan digunakan untuk mengukur berat badan seseorang. Timbangan kue. Timbangan kue digunakan menimbang bahan-bahan makanan kecil. Dan timbangan gantung digunakan untuk menimbang bayi di posyandu. Selanjutnya, timbangan warung. Timbangan warung digunakan untuk menimbang barang dagangan. Dan neraca. Neraca 2 lengan digunakan untuk menimbang emas dan ketelitian hingga miligram. Perhatikan gambar berikut. Lani akan menentukan massa benda. Bantulah Lani memilih alat untuk menimbang yang sesuai. Kerjakan di bukumu ya. Perhatikan bacaan berikut. Hari Minggu, Dayu dan Ibu membuat masakan istimewa. Dayu membantu Ibu menimbang bahan-bahan yang diperlukan. Dayu menggunakan timbangan kue. Untuk memasak kue, Ibu menggunakan kompor gas. Kompor gas memerlukan tabung gas. Tahukah kalian di dalam tabung terdapat LPG, Liquefied Petroleum Gas. LPG adalah benda berwujud gas. Gas ini dimanfaatkan untuk bahan bakar. Kelebihan pemakaian LPG
dibandingkan bahan bakar lainnya banyak, misalnya kayu bakar ataupun minyak tanah. Kelebihannya yaitu mudah di dalam penggunaan, lebih bersih, dan lebih praktis. Perhatikan timbangan kue berikut ini. Apakah satuan berat pada alat tersebut? Satuan pada timbangan tersebut adalah kilogram atau disingkat kg. Perhatikan cara membaca skala timbangan. Jarum penunjuk skala menunjukkan angka 1, maka massa benda sama dengan 1 kg. Jika menunjukkan angka 2, maka massa benda sama dengan 2 kg dan seterusnya. Di antara angka 0 ke 1, 1 ke 2, terdapat strip kecil yang artinya 1 strip sama dengan 2 ons sama dengan 2 Hg atau hektogram. Bantulah Lani cara membaca timbangan kue. Gunakan satuan kilogram atau kg dan gram. Kerjakan di buku tulismu ya. Pernahkah kamu memperhatikan asap yang ada di sekitarmu? Banyak asap di sekitarmu, misalnya asap kendaraan, hasil pembakaran sampah, dan dari sebuah pabrik. Apakah wujud asap itu? Asap berwujud gas, walaupun di dalam asap masih mengandung campuran benda padat. Hal itu ditandai karena masih dapat dirasakan dan dilihat wujudnya. Padatan yang ada di dalam asap berukuran sangat kecil. Udin membaca berita tentang bencana kebakaran. Bencana tersebut terjadi di beberapa wilayah di Indonesia selama tahun 2015. Kondisi ini mengakibatkan beberapa wilayah tertutup asap di Indonesia. Bacalah bacaan berikut ini, lalu jawablah pertanyaan di samping dengan tepat, sesuai dengan bacaan. Tulislah di buku tulismu ya. Ayo berdiskusi. Apa pendapatmu tentang pernyataan di bawah ini? Berikan tanda centang di kolom yang tersedia ya. Tulislah di buku tulismu. Aneka wujud benda sebagai anugerah Tuhan. Benda diciptakan Tuhan dengan beraneka ragam wujudnya. Pernahkah kamu membayangkan jika wujud benda hanya satu? Apa yang akan terjadi? Setiap benda mempunyai sifat dan fungsinya masing-masing. Kamu telah mempelajari benda dan sifatnya. Coba lengkapilah bagian berikut ini. Tulislah di buku tulismu ya. Perhatikan benda-benda yang ada di tempat tersebut. Catatlah benda-benda yang ditemukan pada tabel berikut ini. Siti sedang memperhatikan timbangan untuk menimbang bayi. Semua timbangan berwujud benda padat. Apakah kamu pernah melihat timbangan selain berwujud benda padat? Ada beberapa satuan massa yang sehari-hari disebut berat, seperti kilogram atau kg, gram, dan ons. Ketiga satuan ini saling berhubungan. Lakukanlah percobaan berikut. Percobaan menimbang dengan timbangan kue. Perhatikan berat benda 1 kg dan 1000 gram. Apakah benda tersebut menunjukkan berat yang sama? Perhatikan gambar di atas. Gambar 1 menunjukkan bahwa 1 kg sama dengan 10 ons. Gambar 2 menunjukkan bahwa 1 kg sama dengan 1000 gram. Gambar 3 menunjukkan bahwa 1 ons sama dengan 100 gram. Tentukanlah satuan berat yang tepat. Kerjakan soal-soal berikut ini di buku tulismu ya. Mari berlatih menimbang badan. Langkahnya sebagai berikut. 1. Timbanglah berat badan seluruh anggota keluargamu secara bergiliran. 2. Catat hasilnya di dalam tabel.
3. Urutkan berat badan mulai dari yang teringan hingga yang terberat. Contohnya seperti berikut ini ya. Kerjakan di buku tulismu. Lani sering membantu ayahnya menjaga toko. Lani membantu ayah menimbang bahan-bahan makanan. Orang tua Lani cukup berada, namun Lani anak yang sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan. Hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Diskusikan dengan keluargamu. Lingkari kata-kata berikut yang sesuai dengan hidup sederhana. Mengapa hidup sederhana sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Hidup sederhana mengajarkan kita untuk rendah hati, menggunakan secukupnya, mau berbagi, cermat dan disiplin sehingga kebutuhan hidup dapat tercukupi dengan baik. Diskusikan bersama keluargamu tentang contoh sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan dalam bentuk cerita pada kolom berikut ya. Tulislah di buku tulismu. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Selamat siang.